Kayak misal gue pernah pakai celana kayak bolong gitu kan, yang namanya lagi rib jeans. Celana doang? Celana rib jeans. Bukan baju kan? Bukan, tapi dia mikirnya kemana-mana. Terus gue bilang, ini fashion gak sih? Kenapa mikirannya harus ke sana ya? Tapi banyak banget sih yang ngajakin menjerumus ke belok gitu. Iya, mengajakin ke belok tuh banyak. Belok dong. Takut banget. Tadi kan cewek nih. Iya. Gak usah ngomongin cewek gue lah. Aduh, kacau. Malam ini kemana? Kebetulan pulang sih ya, karena kan pulang. besok mesti kerja. Oh, ya. Ya bisa kita berteman dulu jalan gitu. Coba pacarnya tuh siapa sih? Pengen follow maksudnya. Sabi kali sokin. Uy. Oke, balik lagi bersama gua Junespo di acara Sawi Kali Sokin. Gua masih di sini mengundang seorang cewek lagi. Ya udah ketawa aja. Seorang cewek yang gue lihat-lihat sering nge-streaming gitu. Kita tanya streaming apakah dia? Langsung saja kita tanyakan yang biasa disebut Lady. Ya betul. Betul. Halo. Lady. Boleh nggak sih kayak so meriah, so asik? Oh boleh silakan. Halo. Gue baca nggak usah kalau gua ya usah ya. Aja. Tolong job desk gue jangan diambil. Oh ya oke. Oh itu job desk lu sebagai penonton bayaran? Betul. Lalala ye Oh, iya. biasanya. Lady ini seorang apa? Call. Iya. Yang Kol. biasanya suka nemenin lalapan. Oh sayur itu. Enggak dong. KOL. Oh KOL. Oke. Iya. Sorry, namanya kita orang Pasar Rebo ya. Tetanggaan. Udah bang buaya. Oh lubang buaya. Lu masih berlubang lu. Weh. Ya gitu deh. Oke, Lady ini biasanya dikenal call gitu, call. KOL. Ya KOL. Iya. KOL tuh apa sih, Led? KOL. Itu loh. Gue Lo. KOL tuh lo. KOL Junes. Iya. KOL sama dengan Junes. Gimana sih? Enggak, masa KOL itu adalah Key Opinion Leader. Key Opinion Leader. Betul. Maksudnya apa tuh? Jadi itu kayak lo. Gue lagi? Enggak, jadi Key Opinion Leader itu adalah satu orang nih atau suatu orang yang pro di satu bidang yang biasa pendapatnya tuh suka didengar banyak orang. Oh, jadi mengopini-ngopini gitu. AKA influencer juga lah. AKA. Betul, Iya. selebgram. Oh, selebgram kan? Selebgram. Enggak, Iya kan? gua konten kreator. Nah, konten creator itu juga bisa jadi KOL. Oh, bisa ya? KOL. Oh, mengopini, ngasih opini-opini ke orang gitu. Betul. Oke. Bentar. Kenapa tuh? Batuk. Soalnya kan gua KOL gitu. Lu KOL-nya KOL tuh apa sih? Ngopininya kayak gimana sih maksudnya? Nah, jadi gue tuh biasanya kerjanya tuh live streaming. Oh, live streaming. Live streaming apa? Lo tau nggak live streaming? Tahu yang streaming. Tapi pernah live streaming? Pernah dong. Nah. IG live streaming lah. Nah iya kayak gitu. Oh, kayak gitu loh. Kayak gitu. Live streaming apa sih? Tapi bedanya gue tuh bukan seperti orang-orang yang biasa pada umumnya tahu live streaming. Biasa kan orang-orang tuh taunya live streaming itu cuma kayak kita di satu aplikasi, joget-joget, jelly-jelly ya kan? Betul. Jelly-jelly kan namanya? Jelly. Jelly sih yang kemarin ada juga. Gue selalu nonton yang kemarin. Oh, iya. Makanya gue tahu jelly-jelly itu apa. iya. Ya biasa kan yang kayak gitu-gitu kan. Atau kayak misalnya main games gitu kan. Nanti Games. siapa yang dukung siapa gitu. Biasa kan live streaming seperti itu. Tapi kalau gue beda. Lu gimana? Kalau gue tuh biasanya kayak mempromosikan suatu produk. Oh. Jadi jatuhnya kayak jualan. Kayak Jualan. sekarang orang tuh kan sering banget tuh jualan. Nah gue itu. Tapi gue udah lama kayak gitu. Produk. Jadi lu live tuh cuma produk aja gitu ya? Iya, gitu. Tapi gue biasa kan orang-orang baru sekarang nih di social commerce kan, live jualan lah yang kayak Kak Jill, yang kan kayak 10 gelombang kan, kayak gitu-gitu kan. Itu kan jualan kan sebenarnya. Nah kalau gue tuh udah lama kayak gitu sebenarnya. Oh tapi lu bukan yang soft selling gitu, bukan yang jualan? Soft selling juga. Soft selling juga. Tergantung e-commerce-nya.
Oh. Sekarang tuh biasanya permintaan dari per e-commerce tuh beda-beda. Oh gitu. Gitu. Sejak kapan lu udah terjun ke dunia itu? Dari 2019. 2019. Awalnya kenapa bisa terjun? Awalnya tuh jadi ada salah satu e-commerce karyawannya tuh emang lagi bikin KOL Academy. Di salah satu e-commerce. Kita sebenarnya toko Orange ya. Iya. Nah toko Orange ini tuh lagi bikin KOL Academy yang dimana tuh dia carilah kayak beberapa gak selebgram juga sih, masa Orang biasa bisa? Orang biasa pun Orang biasa bisa, karena ternyata banyak banget teman-teman gue yang ada di KOL Academy itu tuh nggak di atas 100k atau nggak di atas 10k, belum bisa swipe up lah. Masih ada di ribu-ribuan nano. Nano KOL ya namanya ya. Iya. Permen. Mikro sama nano juga ada dulu. Nano itu. Nano tuh di bawah 10.000. Iya, yang kecil juga ada. Ternyata tuh nggak harus yang bisa di swipe up gitu akun Instagramnya enggak. Nah kita tuh di kontak lewat DM sama ada yang beberapa casting langsung. Gitu. Berarti lady yang di kontak? Di kontak. Di kontak untuk minta datang di kantornya toko Orange. Terus akhirnya disuruh casting mempromosikan satu produk. Gitu. Oh berarti dites juga ya? Ditesnya kayak gimana? Ditesnya kayak gue kayak live di akun toko Orange. Ala-ala apa live beneran? Ala-ala. Ala-ala aja. Terus nanti gue dikasih satu produk, nah gue harus ngejelasin dia produk ini tuh bagusnya gimana. Terus harganya berapa, ekonomis gak untuk anak-anak umuran gue gitu. Oh berarti dari cara pembawaannya gitu dinilai semua? Dinilai. Sebenarnya kalau toko Orange ini sih dia mintanya soft selling. Tapi ada beberapa kan yang social commerce tuh hard selling kan. Kalau sekarang-sekarang. Kalau dulu mah soft selling semua. Coba contohin kalau lu live, misal jual monyet. Boleh. Jual monyet coba. Jadi misalnya nih ya kan kayak, hai guys, hari ini kembali lagi nih sama aku Lady Salsa Bilar. Ini tuh aku mau rekomendasi satu boneka yang bisa banget temenin kita dimanapun dan kapanpun. Suasana hati mau lagi sedih, mau lagi senang, boneka ini tuh bisa banget nemenin kita. Nah, ini adalah boneka monyet dari brand ini yang harganya tuh lagi bener-bener di diskon abis-abisan. Jadi ini ya cocok juga nih harganya kan untuk kaum-kaum. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Ini monyet bukan sembarang monyet ya. Iya bener. Iya, ini monyet. Nyaman loh. Bikin gue nyaman dari tadi. Kan dipeluk terus. Kamu mau jadi monyet? Enggak ya. Oh gitu ya. Jadi bener-bener harus jago ngomong juga ya. Sebenarnya harus bisa public speaking sih, sama percaya diri. Intinya tuh percaya diri. Betul. Oke. Kayak lo pasti percaya diri kan? Enggak sih. Kok enggak? Ini kan depan orang banyak, depan kamera. Tapi kan nggak jualan. Kalau jualan, nggak tahu sih ya namanya. Kalau jualan, cobain deh, siapa tahu. Siapa tahu bisa juga. Ya siapa dulu yang bayar nih? Karena laki-laki tuh jarang, jujur. Laki-laki tuh jarang. Jarang ya? Jarang. Jarang peminat apa dia atau? Jarang ada yang kayak gue. Tapi ada. Ada tapi agak sedikit kemayu. Tapi nggak yang laki-laki. Oh bencel. Harus ada bencesnya gitu. Enggak juga sih, tapi beberapa ada. Tapi tuh jarang, nggak sebanyak cewek. Itu jarang karena emang nggak ada yang minat ke situ atau emang nggak masuk gitu pasar e-commerce ini? Mungkin banyak banget orang tuh juga berpikirnya kalau misalnya kayak yang bergaya-gaya depan kamera tuh jadinya ngondek atau gimana. Kan banyak kan orang berpikiran ya, seperti itu kan. Gitu, atau enggak pemalu juga sih. Karena kan laki-laki tuh ternyata lebih pemalu daripada cewek. Iya emang. Iya kan? Karena ya gimana cowok ya? Cowok kan cool jatuhnya. Saya sebenarnya malu kan? Iya. Soalnya emang gue basic gue udah di pasar ya. Kawan-kawan mungkin gue lebih Ceban 3. Kok kayak pasar beneran ya? Oh berarti beda penjualannya? Ada juga yang kayak gitu, salah satu e-commerce yang kayak gitu penjualannya. Oh oke. Kalau lagi sekarang pasti suka ketemu deh, ya kan? Apa sih yang ini terus? Oh, beda ya ternyata ya. Oh kalau aku yang itu. Oke. Sekarang lu kan berarti udah menjadi influencer ya? Udah nggak nano? Udah nggak nano. Berarti sekarang mikro ya? Mikro masuknya. Micro SD? Enggak. Bukan ya? Up to 1 terabyte. Oh. Itu gue lanjutin loh maksudnya. Tetap jualan loh. Tetap jualan loh. Oh, gitu. Nah itu lu live gitu sebenarnya berpengaruh gak untuk followers lu nambah gitu? Oh berpengaruh banget. Pengaruh ya? Jadi dulu waktu yang gue masuk ke akademi itu di toko Orange,
gue tuh akhirnya selain gue live di akun pribadi gue tuh live juga di salah satu programnya. Oh gitu. Berarti Yes. berpengaruh juga. Berpengaruh karena biasanya toko orange itu suka di setiap live itu suka kayak bagi-bagi koin, terus bagi-bagi giveaway gitu-gitu. Nah syaratnya tuh harus follow akun Instagram hostnya. Jadi nama gue tuh dicantumin. Oh baik juga ya berarti ya? Iya. Oh nah gue lihat lu live-nya nggak sendiri, kadang sama artis gitu. Nah ya itu sekarang sih. Nah lu ada rasa gimana gitu sama artis deg-degan? Awalnya sih deg-degan juga ya, tapi karena dulu tuh gue kan juga dulu kecil tuh udah pernah ikut Sanggarananda. Apaan tuh? Jadi Sanggarananda tuh kayak satu tempat les untuk latihan acting, nari. Sanggar Iya. gitu. Oke. Oh jadi Terus kayak pernah ikut figuran-figuran juga lah, syuting-syuting sama artis gitu. Jadi nggak senervous itu oh sih. emang lu mau jadi artis sebenarnya? Tadinya, tapi kayaknya nggak laku. Bisa. Bisa, tapi belum nggak. Ya jalannya ke sini aja. Bisa. Tapi kan harus sama gua. Duh, kalau ada ceweknya seru banget sih ya. Kayak ada backsound dari belakang kamera tuh nyaut-nyaut gitu kayak seru. Oh jadi berpengaruh dari misalkan dari berapa sampai sekarang dari berapa followers tuh? Dulu tuh dari sebelum 8.000 ya, sekarang 30-an lah. Lumayan ya? Lumayan. Berarti dari Tapi itu tuh baru-baru, nggak dari 2019, dari 2021. Baru yang namanya berarti ditulis-tulis. cepet ya? Lumayan, cuma dari live doang? Iya, karena penontonnya emang juga rame di e-commerce itu. Oh. Kan rebutan tuh kan giveaway-nya, iya. Berarti dari artis lebih ngaruh juga ya? Biasanya kan Iya, dari lebih banyak kan view-nya? Iya, dari artis kadang-kadang suka nge-tag juga gitu. Oh. Ada juga yang nge-follow akun-akun artis, fanbase-nya gitu. Oh, nah, kalau lu live tuh kan pasti harus ada karakter atau hal apa gitu. Nah, yang lu tunjukin tuh kalau di live lu kayak gimana? Fun. Fun. Iya. Fun tuh kayak gimana tuh? Funnya tuh kayak asik gitu. periang, terus juga kayak karena ada beberapa juga karakter teman-teman gue tuh yang berbeda yang di KOL Academy ini. Ada yang anaknya tuh yang kalem, jadi reviewnya tuh ya kalem aja gitu. Tapi kalau gue tuh yang seru. Bisa teriak-teriak juga, bisa tiba-tiba bridging kayak sesuatu yang nggak terduga gitu-gitu. Oh, kayak gimana? Tak terduga kayak gimana? Bridgingnya tuh kayak misalnya ada kayak misalnya lagi ngebahas pengen produk serum nih, skincare lah, misalnya skincare. Terus gue tuh kayak ngerelatin pasti nih ya kan generasi Z yang suka overthinking, insecure, yang suka insomnia gitu-gitu kan wajahnya pada keriput nih gitu. Bridgingnya tuh ke situ. Gitu. Sebenarnya bridgingnya gue tuh jadi kayak pembawaan gue tuh pokoknya intinya pembawaan gue tuh kayak mendekatkan ke penonton tapi masuk ke produknya juga gitu. Oh gitu. Anjing kamera belakang. Jadi ada orang guys ya di belakang kamera ini bikin pertanyaan gitu. Ini nggak banget anjir pertanyaannya. Oke lanjut pertanyaan. Nggak mau anjing. Nah tapi pernah gak sih lu pas live streaming tuh kan di aplikasi yang konotasinya tuh jelek di netizen gitu kan. Contohnya B, M. Pernah gak sih kayak orang-orang tuh mikirnya lu live streaming yang aneh-aneh gitu? Oh, jadi gue tuh semenjak yang dari e-commerce itu kan gue suka ngepost juga kan di story. Kan followers juga naik tuh. Terus ada beberapa juga kayak orang-orang dari akun live stream apa ya namanya aplikasi aplikasi tersebut tuh kayak nawarin gue untuk live di situ di aplikasi tersebut dengan iming-iming gajinya ini bisa live di mana aja gitu ya. Iya terus juga nggak perlu live yang ribet-ribet keseharian aja gitu-gitu tapi karena gue ini kan KOL itu kan yang dilihat adalah image ya kan brand image. Jadi banyak juga beberapa karena sekarang kan gue nggak. Nah kalau sekarang nih Jun apa-apa. Nes ya kan kalau gue tuh sekarang Nes nggak lebih ke e-commerce ya tapi lebih ke brandnya. Nah ada beberapa brand tuh yang pengen punya KOL-nya atau hostnya itu tuh brand image-nya tuh yang ya lurus-lurus aja. Oke. Gitu. Nah karena gue rata-rata tuh yang bekerja sama gue adalah brand-brand kayak kecantikan gitu-gitu kan segala macam itu tuh biasanya mereka tuh picky banget untuk memilih host. Nah makanya kadang-kadang kalau gue ditawarin sama
aplikasi-aplikasi tersebut, gue tuh kadang suka mikir ini kontennya mau gimana dulu ya. Kalau misal kontennya kayak gini-gini nggak bisa nih gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi komen dari penonton itu tuh nggak cuma di aplikasi itu, mau di semua aplikasi itu pasti ada komen-komen kayak gitu. Komen-komen aneh lah. Komen-komen aneh tuh ada, nggak cuma di aplikasi itu aja. Jadi kayak selama ini gue live di aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi ini tuh semua komennya tuh pasti ada. Berarti lu nggak pernah terjun ke B sama M? Gue belum pernah. Belum. Nah, cobain lah. Kan biasanya dia juga ngebebasin kan, lu mau Betul. live apa yang penting view atau ininya rame kan. Nah, tapi kan biasanya kan kalau gue tuh dulu karena di toko Orange ini tuh pakai akun pribadi, juga kan itu yang dilihat viewers sama total penjualan. Oh, sama, iya. Sama. Jadi itu kita yang namanya harus menjual banget ya untuk komen, untuk judul live-nya gitu. Pasti kan kontennya juga harus menjual gitu. Nah, makanya kan kalau di toko itu di aplikasi B itu pasti kan kita harus bikin konten yang menjual. Dan rata-rata konten-konten yang menjual di aplikasi B kan yang gitu-gitu. Gitu. Jadi gue tuh nggak kepikiran untuk bikin konten yang gimana yang bisa lurus aja tapi tetap menjual. Karena konotasinya biasanya yang nonton aplikasi B itu konten-kontennya kayak gitu. Tapi gue nggak tahu sih karena gue nggak pernah pakai. Iya, gue juga mikirnya gitu kok. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi mungkin ada juga konten-konten kreator atau KOL yang live di aplikasi tersebut, tapi kontennya lurus-lurus juga, pasti kan ada juga kan. Ada lah pasti. Tapi kan biasanya orang-orang tuh taunya kayak gitu. Iya, konotasinya udah jelek lah. Gitu. Nah, apa aja sih yang lu kan udah berapa tahun nih? 2 tahun berarti live. Iya, 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, apa aja yang udah lu hasilin dari live? Yang gue hasilin? Iya. Pertama gue bisa tinggal sendiri sih. Tinggal sendiri. Iya, biar sendiri itu. Kosan sendiri. gitu. Apartemen, oke. Terus beli laptop, beli handphone, beli motor, walaupun hilang. Terus banyak sih, alhamdulillah. Udah banyak orang tua juga. Gitu. Karena kan sekarang jadinya hitungannya per jam. Oh, per jam? Wih, tadinya berapa? Live kayak gitu tuh hitungannya per jam. Tadinya apa emang? Tadinya tuh kalau di toko Orange dulu tuh dikontrak selama beberapa tahun nih. Nah itu tuh dapat gaji bulanan. Tapi bedanya kita nggak kayak karyawan tetap, kita nggak dapat asuransi, nggak dapat apa, tapi kita dapat semua fasilitas sama gaji bulanan aja. Oh, berarti sekarang per jam lebih gede? Per jam. Sebenarnya lebih gede dan kerjanya lebih effort sih. Kalau dulu kerja nggak kerja ya gajinya tetap segitu. Oh, gitu. Jadi kalau nggak live ya udah tetap digaji? Tetap digaji. Karena gue pernah waktu masa pandemi apalagi nggak live selama sebulan tapi tetap digaji. Nah, lu kalau live gitu yang balik lagi kayak tadi yang sama artis tuh. Iya. Pernah gak sih lu live tuh tapi sama artisnya ini lu idolain gitu? Pernah. Siapa tuh? Mama Gigi. Oh, Mama Gigi. Gue idolain banget dari pas. Oh ya, sorry. Mama Gigi. Oh, ya, Kenapa? Gigi. Ya, udah, Emang ya, maunya Mama sih? Gigi. Ya Mama Gigi. Gigi Slavina. Nah, kita Slavina. Itu idola banget dari sebelum enggak ada sih dari menikah ya, dari menikah sama Raffi Ahmad tuh. Pas menikah. Pas menikah. Lu idolanya? Sebelum juga sih. Oh, sebelum juga. Enggak sih pas menikah. Oh, pas menikah. Pokoknya lagi Ini PDKT dia tuh yang PDKT. Nah, di situ. Oh, berarti pas dia pacaran sama gua lu belum ngefans. Kapan tuh kalau boleh tahu? Ayal aja. Mama Gigi. Ini mantannya yang di Australia itu ya? Yang kuliah di Aduh, gua nggak tahu lagi. Gue nggak tahu lagi. Tapi ada kayaknya mantannya. Kan Mama Gigi pernah kuliah di Australia. Oh. Apa di London gitu? Di Australia. Akuntansinya di London tuh sekolah masaknya. Tuh sampai setahu itu gue. Sangat fans itu soalnya. Oh, lu Mama Gigi. Tapi lu gugup gak? Pernah. Gak pas sama Mama Gigi? Pernah Banget. sampai kayak Mama Gigi pernah, udah biasa aja. Aku mau panggilnya apa aja. Kan gue pernah Mama Gigi mau dipanggil Mama Gigi atau Mbak Gigi atau Kak Gigi atau Kak Nagita, apa aja aku mah terserah kamu. Udah nggak biasa aja. Nggak dong. Kalau kurang aja Nggak kita. dong. Anjing. Nggak Oh, dong. enggak ya? Nggak dong. Oh, berarti dia emang sehumble gitu ya? Sehambel itu. Humble guys. Tapi nggak cuma Mama Gigi juga, tapi banyak sih semua artis rata-rata semuanya humble sih. Oh. Tapi yang emang gue idolin Mama Gigi. Mama Gigi, oke. Ada gak sih komen-komen negatif yang dari netizen tuh kan sampai bikin lu kesel pas terus nggak mood pas sering. lagi live tuh? Ada? Sering, Kayak gimana? ada. Bahkan ya banyak lah kayak misalnya kakaknya, misalnya kayak gue pernah juga kan yang namanya
gue live setiap hari tuh suara tuh pernah yang namanya abis. Terus yang dimana kayak kakak suaranya semangat dikit dong, kakak niat kerja nggak sih kayak gitu. Ada yang kayak gitu tuh, ada juga yang merana-rana ke gitu-gitu. Oh iya, ada. kenapa bisa ke situ dia? Karena mungkin baju gue, padahal gue cuma kayak pakai kemeja, Oke, tapi gini aja. tapi tuh ya namanya pikiran orang kotor ya, kayak bisa disewa nggak sih gitu-gitu, ya kayak Anjir. gitu-gitulah. Di live ini Jualan, tapi ya udah diemin aja. Kita harus profesional. ada yang suruh buka baju kok. Ada. Ada? Hah? Ada. Seriusan lu? Ada. Makanya gue bilang semua penonton kayak gitu tuh nggak cuma ada di aplikasi B, tapi di semua aplikasi tuh pasti ada. Itu lagi live sendiri. Ada yang live sendiri, ada lagi ada yang live sama brand, ada juga yang kayak gitu. Yuk. Bilang kakaknya kok montok-montok banget deh jadi bikin gini gitu, yang kayak gitu-gitu ada kok. Tapi ya beberapa aplikasi tuh ada yang kena sensor kan, gitu. Ada yang enggak. Tanggapannya gimana pas baca ya udah dia cuek aja gitu? Kadang-kadang pernah gue tanggepin sih. Oh iya? Kayak Tanggepin gimana? tapi bukan kayak apa ya? Oh misal kayak masalahin baju kayak gitu. Kayak misal gue pernah pakai celana kayak bolong gitu kan, yang namanya lagi rip jeans. Celana doang? Celana rip jeans. Bukan tuh baju kan? Bukan, tapi dia mikirnya kemana-mana. Terus gue bilang, ini fashion gak sih? Kenapa mikirannya harus ke sana ya? Pernah gue kayak Tanggepin. seletukin kayak gitu, pernah gue tanggepin. Tapi kalau ditanggepin terus kan dia makin ini kan. Jadi ya udah diemin aja. Oh gitu. Anjir, ada juga ya ternyata ya. Ada. Padahal lagi jualan loh. Dan ngebahasnya tuh produk skincare. Bukan sex toy kan? Bukan. Kali kan kalau sex toy mungkin terus. Kalau sex toy mah bisa jadi ya. Ya wajar aja kalau penontonnya kayak gitu kan. Tapi ada brand sex toy. Kali ya. Ini Enggak, geter loh guys. Ini geter loh. Ini lo mau coba? Gue Ya kan ada kan soalnya kan brandnya kan. ada. Masa sex toy cowok yang ini? Kan biasanya buat cewek. Emang sex toy itu buat cewek? Kebanyakan. Kalau cowok paling boneka, bener-bener boneka orang gitu. Oh, gue kira tuh buat cowok. Nggak bertau, sumpah ini. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau ada lu mau gak? Nggak dulu ya, karena Boleh. nggak sih. Ya kali kan namanya kita kerja ya kan dapat duit. Iya, tapi nggak sih. Itu lebih gede lagi. Oh tetap enggak ya? Oh karena lu brand image balik lagi kan lu sebagai KOL. Nah keluh kesah lu selama ini sebagai KOL. Kalau kesannya. Keluh kesah. Pertama, kadang-kadang tuh kalau ya pertama ya ada beberapa juga di mana di fase kita tuh capek juga ya. Kayak bikin konten, capek juga untuk kayak fake depan kamera. Pasti kan kita harus tetap ramah kan depan orang walaupun kan. lu nggak mood gitu Walaupun kan. nggak mood, kadang-kadang tuh kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya ketemu partner-partner yang mungkin kurang apa ya, kurang gitu. asik. Kurang nyambung. Atau kadang ada beberapa partner juga yang kadang suka jatohin saat live tuh ada. Oh iya. Kayak, kok lo malah nggak ngerti sih kayak gitu-gitu kan seharusnya kan Anjir. saat kita lagi kayak Ngisi lah gitu saat lu nggak tahu dia ngisi gitu. Kalau nggak tahu tuh, mas lo nggak ngerti sih, ih lo mah parah banget jadi gituin kayak gitu kan. Terus brandnya lihat atau aplikasi e-commerce itu lihat sendiri kan kayak gimana sih lady kayak gitu. Ya, anjir banget Kadang-kadang ada ya. kayak gitu. Jahat banget ya. Ada yang kayak gitu. Terus dunianya juga kan kadang-kadang nggak lurus-lurus aja. Oh nggak lurus maksudnya? Ya dunia entertainment lah. Sama Kiwal itu kan juga termasuk di bidang Terus entertainment. yang belok kapan? Maps belok. Apaan sih ini lady? Nggak maksudnya nggak lurus-lurus aja. Maksudnya ya tahu kan dunia entertainment kan. Ada ranah gelapnya, ada ranah ininya, ya gitu. Sama Kiwal kan juga termasuk entertainment. Oh berarti tapi lu nggak apa sering belok juga atau nggak? Enggak sih alam. Lurus alhamdulillah. Tapi banyak banget sih yang ngajakin menjerumus ke belok gitu. Iya, mengajakin ke belok tuh banyak. Belok dong. Takut banget. Nah kalau lurus dulu nabrak. Iya benar sih. Kan ada harus beloknya dikit lah. Ini gue lewat tol Cipali, jadi lurus Cipali. terus. Jadi nggak nabrak-nabrak. Kenapa nggak Cipularang? Emang lu live berapa jam sih sehari biasanya? Dulu tuh sejam sehari ya. Sejam. Tapi karena ada social commerce yang live itu sampai berjam-jam, gue pernah paling lama 4 jam Paling lama. nonstop. Anjir 4 jam lama banget ya. Dan itu sendiri. Sendiri. Tapi Oh itu karena produknya banyak. produknya gitu? banyak sih. Banyak banget. Banyak. Jadi harus di. Nah kalau misalkan jualan nih satu produk itu biasanya berapa menit mungkin ada iniannya?
Biasanya sih mintanya untuk di tim kreatifnya 5 menit sih. Oh, atau biasanya 10 5 menit. Kalau misalnya live-nya lama tapi proyeknya dikit ya dilama-lamain. Tapi kadang-kadang gue sejauh ini ya karena gue tuh karena ya tadi bilang KOL, Key Opinion Leader, yang dimana tuh opini kita tuh harus meyakinkan orang. Biar orang itu kan mau tertarik beli. Jadi ya biasanya tuh gue nggak tentu sih karena ya biasanya harus review dari gue. Ntar gue kasih tahu juga plus minusnya. Misalkan nih, gue baru join, tapi keranjang nomor 2 udah di review, bisa lagi? Bisa. Oh bisa. Tergantung misalnya kayak teman-temannya teman penonton itu kayak tulis mau nomor berapa, nanti gue kayak recapin ulang gitu. Oh gitu, bisa ya. Berarti nggak nunggu kelar sampai full dulu. Bebas gue kayak misalnya atau enggak kayak kita nih biar naikin engagementnya bagus. Ya kan kayak misalnya nih penonton pengen di review nomor berapa nih, tulis aja, atau lagi ngalamin kulit permasalahan kayak apa sih, biasa kalau skincare, atau lagi kayak butuh produk apa sih gitu. Nah itu kan naikin engagement kan. Oke. Engagementnya biar tinggi, jadi biar komennya terus banyak, jadi kita reviewnya by penonton. Oke. Nah, ada gak sih tips buat orang di luar sana yang pengen jadi KOL? KOL. Nah gue pengen tanya deh, lo gimana caranya jadi KOL? Karena lo tuh termasuk orang KOL, lo tuh termasuk KOL. Lo pasti selebgram kan? Kreator. Iya, tapi kan sosial media lo followersnya banyak kan? Gak lah. Iya, ini salah satu, ini followersnya banyak, subscribernya banyak. Iya, kalau gua membuat konten. Iya, tapi seenggaknya lo dikenal banyak orang. Ya enggak lah. Iyalah. Masa siapa sih nggak yang tahu Junes? Maksudnya dikit ada yang tahu, paling 1 orang 2 orang. Tahu kok. Pak RT kenal lah, orang Pak RT bapak gua. Kalau nggak kenal, Iya, misal saran deh kan kalau dari gua buat konten. Iya. Kalau lu sarannya apa? kalau sebenarnya KOL itu kan juga bisa ya buat konten gitu kan. Karena kan emang opininya didengar. Tapi kalau misalnya emang gue kayak lebih spesifik aja ya. Kalau misalnya kalian pengen jadi kayak live streaming gini, karena kan sekarang banyak banget loh kayak toko-toko online shop itu udah bisa live sendiri untuk menjual produknya sendiri tanpa harus menyewa host yang profesional gitu. Nah, kalian nih sebagai siapa tahu di sini yang nonton punya toko online shop gitu, terus tokonya udah bisa live streaming, jualan di live streaming kan kayaknya lebih sekarang tuh lagi lagi hype-nya kayak gitu kan. Aplikasi Oren ini emang bukannya nyediain ya? Nyediain juga, kan? jangan aplikasi Oren aja, aplikasi hitam, hijau gitu-gitu kan juga ada kan. Merah, biru gitu kan. Nah, ini buat kalian yang emang punya toko-toko online shop, terus kalian pengen live streaming sendiri, karena ada beberapa nih masuk ke DM gue, minta kak aku nih akun online shop kecil, tapi pengen di live-in sama kakak, bisa nggak gitu-gitu. Nah, kalian tuh sebenarnya nggak perlu harus menyewa host profesional gitu. Bukan gue ngebilang diri gue profesional ya, tapi masa nggak perlu lah nge-hire orang, kalian sendiri bisa kok. Yang penting percaya diri aja lah. Yang penting pertama percaya diri, sama kalian public speaking, sama memperluas wawasan. Oh gitu. Jadi biar konten kalian juga seru tuh kan pasti kan harus relate, yang harus deket-deket kan sama followers kalian, kayak gitu sih. Gitu. Sama kalau misalnya itu rajin-rajin bikin konten ya tentang produknya, biar orang tuh juga kenal produk kalian gitu sih. Nah, lu kan selalu berhubungan dengan brand-brand gitu. Ada gak bos-bos brand tuh yang nakal sama lu, ngajak jalan, iseng gitu? Kalau gue sih seringnya ke brand-brand. Emang gue sekarang tuh live lagi sama brand-brand, tapi gue tuh sebenarnya ada kayak naungannya lagi, kayak agensi gitu. Oh, jadi nggak langsung ke melalui lu? Tapi ada beberapa juga brand-brand yang langsung ke gue. Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada ya. Aman ya? Aman, berarti selalu lewat agensi dulu baru lu? Alhamdulillah aman sih. Oh, berarti tapi kalau gue langsung ke lu bisa? Bisa. Nah, gue yang nakal deh. Takut. Enggak, bercanda kok. Iya, tahu kok. Belakang kamera beneran. Tapi kalau ada yang mau nawarin live tapi minta ajak staycation, wah gila banget Ranggo. Dia udah bilang Ranggo, orangnya lurus-lurus aja. Tuan muda itu. Iya, tuan muda itu loh. Dia suka bikin pertanyaan yang aneh-aneh gitu tiba-tiba. Coba lady yang jawab deh. Sejauh ini alhamdulillah belum pernah ada sih. Belum pernah berarti. Kalau ada yang ini? Enggak sih. Oh, enggak. Agak takut sih ya. Iya.
Gak usah diomongin lah kalau itu. Diam aja. Sobat gue ya? Oke. Oh enggak ya Lydia. Jadi mah lurus-lurus aja dia, enggak belok. Iya, karena kan lewat tol Cipali. Oh iya Cipali. Tahu kan udah pernah belum lewat tol Cipali? Enggak. Kamu coba ke Surabaya. Oh. Oh iya. Dengar cerita dari orang sih itu. Pernah Surabaya nggak? udah gak mau pacaran, katanya mau traveling. Iyalah. Tadi kan cewek nih. Iya. Gak usah ngomongin cewek gue lah. Aduh, kacau. Dah, lupain aja. Pernah gak lu cinlok sama talent atau kru gitu di circle KOL? Pernah lagi. Iya, pernah serius? Pernah. Dan itu baru sekali sih Sekali. seumur hidup. Selama gue di bidang ini baru sekali. Kenapa bisa cinlok? Enggak, karena kita kerja itu cukup lumayan bareng. Cukup lumayan sering. Setiap hari lah dibilang. Setiap hari yang dimana tuh kerjaan kita tuh, jadi gue pernah punya program tuh malam. Jadi gue baru masuk malam, jam 7 sampai jam 8. Nah, karena orang ini mungkin merasa nyambung juga sama gue, sebelum kita kerja, itu tuh kita tuh hangout dulu gitu-gitu. Jadi, Oh iya? Berdua aja? kadang berdua, kadang rame-rame. Oh pantes. Kena lu pas berdua. Kena sih. Iya. Coba lu mau gua kena juga lu. Gua mau jadi talent gua. Nggak mau lewatin Uni dulu. Oh jadi gara-gara hangout itu gitu. Jadi Ya karena kerjanya selalu bareng, terus kadang-kadang tuh karena saking deketnya sama sesama KOL, sama tim kreatif, sama tim LSO juga gitu-gitu kan. Kayak suka pergi liburan bareng-bareng, kayak gitu rame-rame. oh lama lu mikir anjir juga nih cowok. Iya. Gitu ya. Tapi itu kejadian sekarang. Oh iya. Sampai Sekarang. sekarang. Oh yang sekarang. Sekarang. Oh. Pacar gue yang sekarang itu dulu adalah tim kreatif nih, kayak lo nih kan lo KOL-nya. Ini tim kreatifnya, nah kayak gitu. Oh. Yang ya lo di brief sama dia, terus kadang-kadang nge-briefnya tuh kayak, iya jadi lo tuh kayak gitu-gitu. Paham gak sih cowok-cowok genit? Tapi gue dia- kepancing. Oh berarti dia lu kena sama genitan dia. Kenal lagi. Ya. Hati-hati tuh. Kalau gua kan Gimana? nggak usah lanjut aja. Nah, tipe cowok lu nih yang sekarang tuh berarti yang lain usah yang sekarang nih. Sebenarnya tipe cowok lu tuh kayak Tipe gimana? cowok gue ya. Sebenarnya itu gue tuh orangnya cerewet kalau lo boleh tahu. Ini kalau misal podcastnya mau sampai 3 jam juga bisa sih sebenarnya. Lo cerewet. Iya, jadi gue tuh suka banget sama orang yang kalau diajak ngobrol tuh nyambung. Halo, oke. Terus biar cerewet aja. Humoris ya. Yang nggak sih humoris? Humoris. Pokoknya intinya yang wawasannya juga luas gitu. Jadi Wawasan kayak luas. gue mau ngomongin ini, dia bisa. Ngomongin ini bisa gitu. Oh. Kalau gua Bisa nilai sendiri kan? ya kalau saya kan urusan manajer, Pak. Bukan gua. Apaan sih KL? Oh, KL tuh yang mengopini, gue udah tahu dia. Tapi pasti Menginfluence gitu. iya benar. Tapi kalau tadi tanya tipe cowok gue tuh pasti ya semua orang tuh lihat dulu nggak sih dari fisiknya. Oh, fisik. Pasti nggak Oh, sih? lu fisik juga Gue liat? mau jujur-jujuran aja. Tapi ya gue pernah punya. Nah, lo bisa tanya sama uni gue tuh punya mantan tuh beraneka ragam. Maksudnya? Dari yang jelek, ganteng. gendut banget kayak hitam Oh, iya. ada. Oh, yang leher itu. Iya yang lehernya sini Iya, hitam pada ada, hitam. ada. 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 Itu yang kayak gitu lu juga mau? Ada, pernah mau. Ya karena dia nggak tahu ya, gue selalu kepancing aja. Oh, lah katanya lu lihat fisik, tapi kan itu gede banget. Iya, sebenarnya tuh awalnya tuh kayak apaan sih nih cowok, tapi lama-lama karena dia humoris gitu, karena dia juga Oh, si gendut ini humoris. Anjing juga. lucu gitu. Lama-lama kok pada item-item kok lucu ya gitu. Penyebar gitu kan hitamnya. Tapi menurut lo, gua ganteng nggak? Ya, gimana? Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut gue aja nih. Ya, lu mau jadi Jangan malu-malu lah. enggak Ntar gua blok cowok lo di sini. enggak dong ya. Enggak mas gue. Lo asik sih. Oh, asik ya. Untuk
penampilan juga oke kok. Maksudnya bisa mengikuti tren. Ada loh orang yang trennya gitu-gitu aja, tren udah itu mulu ya. Stima apa lo? Serius? Coba deh. Nggak mau, anjing. Nah, sekarang nih lu kan punya pacar nih. Lu pernah gak punya pacar yang beda agama? ini. Oh, yang sekarang? Sekarang. Yang sekarang beda agama? Baru pertama kali lagi beda agama. Di umur yang 24, bayangin nih. Lu 24. Cowoknya juga 24. Lu 24, dia 24. Tapi lebih tua dia. Agama lu ngadep kiblat? Iya, Dia enggak? dia Kristen. Oh, ya. Kenapa? Ya itu tadi karena satu circle kerjaan. Kayak ada karena terbiasa. Iya gak sih? Ya, Iya, kata-katanya iya, benar, ada iya. karena terbiasa, ya benar. Oh, ya, berarti emang lu nggak nanya dulu nggak? Maksudnya nyari background bibit bobotnya? Karena kita awalnya dari temen, jadi gue udah tahu. Gue kalau bisa dilihat dari nih, gue tuh juga orangnya tuh aneh banget loh. Gue juga sebagai cewek tuh aneh banget. Gue tuh nggak bisa kalau sama orang yang gue tuh nggak bisa pacaran sama orang kalau misalnya udah tahu orang itu tuh suka sama gue nggak bisa. Oh iya. Karena gue nggak tahu harus responnya kayak gimana. Gue tuh bisa semua mantan-mantan gue atau pacar gue sekarang itu selalu semua dari teman. Jadi berawal tuh teman biasa. Ya terbiasa aja gitu, kayak tiba-tiba kok lama-lama aku baper. malah iya saling baper gitu. Oh. Nah, tapi lu mau ada niatan nyari seagama gitu atau cowok seagama? Ya niatannya pasti kan ada ya, namanya kita pengen dia pindah ke agama kita masih pasti gitu kan ya. Tapi kan kita kan nggak bisa maksain orang kan. Itu kan semua orang punya pilihannya sendiri ya. Sekarang Allahu Akbar. Ini ada abang gue loh di sini kayak setuju nih. Ngerti? Iya kan kita seagama ini. Aduh. Oh nggak usah, Allahu Akbar tuh mau ngasih tau dia Muslim, Islam gitu. Gimana sih kamu? Tapi lo bisa kelihatan orang non Muslimnya juga loh. Bisa. Multi talent gitu. Oh enggak dong. Oh iya, Bu. Islam. Gua KTP. Oh, enggak dong. Ya di KTP Islam juga. Cuma ya gue tes ya, boleh kan? Boleh. Cowok kafir tuh kalau biasanya cowok tuh dibilang kafir karena apa? Cowok dibilang kafir karena apa? Sholat Jumat 3 kali. Apaan ini? Ini apa sih? Air putih. Air putih. Jujur aja air putih nih. Biasa aja kok. Tapi air putihnya bisa kayak nyembuhin luka gitu ya? Emang iya? Oh jadi Lady kalau terluka kabarin aja. Oh kenapa nih? Hatinya tuh. Iya. Apa sih? Oh gitu. Udah tadi kabarin aja kalau terluka. Nanti bisa lah gua. Ini. Bisa apa? Ya kan air putih ini menyembuhkan luka kan. Kita cari air putih yang. Karena didoain. Biasa kan gitu-gitu. Oh iya doain. Ya pernah gak sih kayak gue pernah tuh terus ibu gue kayak gue sebelum ujian terus dia kayak doain Al-Fatihah. Oh iya. Oh iya. Malam ini kemana? Kebetulan pulang sih ya, karena kan Bu. besok mesti kerja. Oh ya. Ya bisa kita berteman dulu jalan gitu. Jalan ke depan Gak apa sih, gak jadi begini sih. Gila nih orang belakangnya nih. Nah, lu kan beda agama, tapi lu pernah gak bawa pasangan lu tuh ke orang tua lu? Sejauh ini sih, Belum dong pasti. sejauh ini orang tua gue Belum tahu. dong pasti. Orang gue tahu, Tahu. tapi belum pernah ketemu langsung. Tapi kalau gue udah pernah ketemu langsung. Gue udah Iya. pernah dibawa, iya. Terus tanggapannya gimana? Ya kayak makan bareng. Terus Oh, tapi kita nggak perginya ke Solo. ngomongin agama juga ya? Enggak lagi. Tapi orang tuanya tahu. Tapi ya kayak ngomong, ya orang tuanya tahu kita punya hubungan spesial. Terus ya udah selagi kayak ketemu sama pacarnya orang tua gimana sih kayak gitu.
Terus kapan pacar lu ke orang tua lu? Nggak berani lu ya? Bukan gue nggak berani, tapi gue lihat dulu nih dari sisi anaknya. Kita kan nggak bisa memaksakan orang. Oh iya betul. Betul kan? Ada beberapa orang-orang yang mungkin belum siap, ada yang mungkin pengen kelihatan progres dulu depan orang tua atau gimana kan kita nggak ada yang tahu. Ngapa nih maksudnya nih? Iya gue siap. Coba pacarnya tuh siapa sih? Pengen follow maksudnya. Karena kan biasanya cewek sama cewek tuh berteman untuk menjatuhkan buaya, iya nggak? Gitu ya? Gue nggak bilang lo buaya, tapi Gue nyuruh pada betul-betul lo, bangsat lo. Udah pada nyuruh betul-betul lo. Oh berarti belum siap aja ya? Ini apaan sih ada HP mulu? Tapi kalau lu siap, gue siap untuk ya enggak anjir, jangan gila lo, wah merusak lo. Terus lu keluar lo, bos tai, merusak hubungan orang anjing. Nah, gue pengen tahu deh cara lu menjaga hubungan yang beda agama ini kan pasti sulit banget kan? betul. Kadang-kadang tuh suka kayak kadang tuh ya namanya kita menjunjung tinggi agama kita masing-masing ya. Kadang tuh kayak misalnya hal-hal kecil, kayak misalnya dazan, ya kan. Tapi kan mungkin non muslim kan nggak tahu ya kalau dazan gimana. Tapi kadang suka gue ingetin, matiin dulu. Bisa kayak lagi play musik atau apa gitu. Sebaiknya dia juga gitu ke gue. Ya kadang-kadang kalau misalnya kita nggak bisa menerima dan nggak ada toleransi satu sama lain ya nggak akan bisa berjalan. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, sama yang beda agama malah kayaknya ini relate juga sama banyak orang kayaknya ya, nggak tahu juga. Sama yang beda agama tuh malah bisa lebih menerima kita gitu. Tapi yaitu untuk menjaga salah satunya itu tidak terlukai karena agama, ya kita harus toleransi masing-masing. Itu dia juga kadang-kadang suka kayak ingetin gue kalau di agama aku kayak gini-gini, jadi kamu next jangan gini-gini ya, nanti gue juga suka gitu. Oke. Karena kan kita nggak paham dong agamanya dia gimana, dia juga nggak paham agama kita kayak gimana. Dia ngingetin lo sholat tiap hari, sedangkan lo minggu doang. Iya. Gitu. Enak kan? Iya sih. Kamu jangan lupa lo gereja gitu kan. Kadang-kadang juga suka lupa kayak kan kadang-kadang kan juga kalau ke ibadah mereka itu kan bisa lewat online juga kan, kayak udah ibadah belum, coba ibadah dulu gitu. Dia juga sebagai kayak gitu. Tapi lu baru hubungan ini baru atau? Udah setahun lebih. Oh lama ya? Dia udah lama. Tapi ada omongan untuk kedepannya gak? Lu udah kita pasti kan lu udah tahu dong resikonya. Iya, ini apalagi umur kita kan udah segini. Banyak teman gue juga udah nikah, ke jenjang serius kayak gitu. Tapi gimana ya? Nah, asik. Ini udah sesi-sesi ada musik-musik. Sesi bijak ini. Angklung ya kan. Nggak, tapi kalau gue sih ya kita nggak ada yang tahu ya ke depannya. Ya kita berusaha dulu sampai emang ada jalannya, kalau nggak ada ya udah ikhlas masing-masing. Ya kan kalau menurut gue ya kalau beda agama tuh kalau lu mau ada jalan, lu yang harus buat jalan sendiri. Betul, berdua. harus Ya ada kan? yang salah satu ngalah kan. Iya. Tapi untuk saat ini belum ada. Ya kalau misalnya dia sih ngajakin gue, dia sih ada ya kelihatan seriusnya. Kalau dia nggak serius dia nggak mungkin ngajak gue ke orang tuanya. Oke. Karena dia tuh keluarganya tuh bener-bener yang kalau di Islam Islami banget ya. Kalau di Islam ya, iya, jadi kayak yang agamis banget anak lah. Tuhan banget ya, agama Islam. Anak Tuhan. Iya anak Tuhan. Oh iya anak Tuhan kan namanya. Kok gue ketawa sih? Bisa ada yang nonis nggak? Aku Kristen. Kan anak Tuhan. Kristen KTP lu ya? Baru minggu bukan gereja malah CFD lo. Abis itu baru gereja, jangan suzon dulu dong. Ya keringetan nggak boleh tempat suci, keringetan lo. Dia sih ada jenjang-jenjang keserius gitu. Tapi ya namanya juga cowok kan maunya wanita tuh harus harus ngikut laki-lakinya gitu kan. Tapi ya gue juga lu lihat uni gue kan, keluarganya gimana, se-Islam gimana gitu. Orang Padang juga gitu kan, Padang kan namanya Islam, gak ada yang Kristen Padang kan. Jadi ya dia juga udah tahu itu, tapi ya
ya dia berusaha untuk gue. Yang gue suka, yang kenapa gue masih mempertahankan dia sekarang tuh karena yang pertama yang sifatnya dia bisa menerima gue dengan gue yang kayak gini. Gue tuh termasuk orang yang juga cewek yang keras kepala, egois, suka marah-marah, Itu mas kalau cewek. tapi tuh gue parah banget. Gue kayak cewek. sebulan ini tuh gue sebulan kemarin gue tuh bener berantem semua sih. Oh iya. Dan yang Udah riskan nih. marah-marah nggak dong. Oh, iya, Ini enggak. udah baik-baik aja Oh sekarang. iya. Ya kayak gitu, tapi dia mau menerima gue yang kayak gitu loh. Sedangkan sebenarnya kalau dilihat dari orangnya atau dilihat dari pacar gue tuh dia bisa dapat yang lebih dari gue. Karena mantannya tuh jujur menurut gue dia agak lebih daripada gue. Ali aja Iya ada yang beberapa insecure. yang lebih, ada yang beberapa enggak. Ada kan semua orang punya kekurangan dan juga kelebihan kan. Berarti udah ya jalanin aja dulu ya. Ya jalanin aja. Selagi kita masih di jalan yang lurus-lurus aja sih ya. Ya udah pesan-pesan deh buat yang pacaran beda agama, pesan lu. Pesan-pesannya nggak boleh egois satu sama lainnya. Oke. Itu tuh harus diomongin. Kalau kalian emang pengen ke jenjang serius itu ya berarti itu harus benar diomongin. Tapi kalau misal kalian masih ya main-main aja atau masih ya udah jalanin aja nih kayak gue, itu tuh nggak boleh egois satu sama lain dan nggak boleh yang namanya membagus-baguskan agama kita. Oh iya, nggak boleh Kayak membanding-bandingkan membanding-bandingkan gitu. itu nggak boleh. Itu jangan, itu hal-hal sensitif. Jadi toleransi itu penting banget. Padahal cuma beda pengucapan doang. Gua Allah, lu Allah. Iya, sebenarnya sih. Gitu kan. Oh berarti lu sering dengerin lagu Mahal Ini Melawan Restu. Peri cintaku bagi Ziva. Cinta oke. Ya udah gitu aja Ziva aja. Lady udah gitu aja ya. Lu tuh cepet lupa ya sama cewek. Lu tadi enggak, gue baru berapa menit nih di sini? 30 menit, lu udah lupa. Terus tiba-tiba lu langsung Ziva nih siapa? Ziva penyanyi. Jadi gue yang ngorek. Ziva penyanyi. Oh ya udah gitu aja deh. OQL tuh jadi yang menginfluence orang-orang. Termasuk lo? Termasuk gue. Hah? Gue KOL banget. Siapa lo? Oke, terima kasih Lady. Udah ngasih tahu KOL apa tentang hubungan beda agama, Dunia live streaming. dunia live streaming. Ya udahlah. Jadi gitu aja, terima kasih guys. Thank you. Ya. Thank you Junas. Ya, thank you Lady. Ini kenapa awkward gini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua bercanda ya guys tadi ya. Udah. Closing. Tuh di prompter closing. Closing. Assalamualaikum. Oh ya jangan lupa. Ini kan bukan subscribe, channel gue, subscribe. masa gue yang giniin. Ya guys, jangan Coba, lupa coba. subscribe ya. Subscribe ya. Subscribe sama like sama Komen. komen. Nyalain Lonceng. nyalain apa? Lonceng. Follow Follow. Follow juga. Following boleh IG lu, TikTok lu. @Lady Salsa Gila. Siapa? Lady LADY Salsa BGL. LADY Salsa. Ntar ada di bawah. Dadi lo. Oke, thank you guys. Dah. Dadah.